Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fekotul Zakia, NIM 40421036. Di sini saya akan menjelaskan penelitian tentang studi kasus. Studi kasus menurut Sugiarto 2017 merupakan jenis penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, institusi, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Dengan demikian, studi kasus dapat dipahami sebagai kegiatan riset kualitatif untuk menjelaskan suatu fenomena nyata pada individu secara utuh dan mendalam. Selanjutnya ada tujuan penelitian studi kasus. Tujuan studi kasus adalah berusaha menemukan makna, meneliti proses, serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam serta utuh dari individu, kelompok, atau situasi tertentu. Menurut Bimo Walgito 2010, metode studi kasus adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu. Selanjutnya ada manfaat penelitian studi kasus. Menurut Lincoln dan Kuba yang dikutip oleh Mulyana, studi kasus meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, studi kasus merupakan sarana utama bagi peneliti emik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti. Yang kedua, studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek atau informan. Selanjutnya ada prinsip penelitian studi kasus. Prinsip studi kasus menurut Yin 1989 terbagi menjadi 3. Yang pertama, menggunakan bukti multisumber. Yang kedua, menciptakan data dasar studi kasus seperti catatan-catatan studi kasus, dokumen studi kasus, bahan-bahan tabulasi, dan narasi. Dan yang ketiga, memelihara rangkaian bukti. Selanjutnya ada 3 jenis tipe studi kasus. Yang pertama, studi kasus intrinsik. Apabila kasus yang dipelajari secara mendalam mengandung hal-hal yang menarik untuk dipelajari berasal dari kasus itu sendiri atau dapat dikatakan mengandung minat intrinsik. Yang kedua, studi kasus instrumental. Apabila kasus yang dipelajari secara mendalam karena hasilnya akan dipergunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan teori yang telah ada atau untuk menyusun teori baru. Hal ini dapat dikatakan studi kasus instrumental karena minat untuk mempelajari berada di luar kasusnya atau minat eksternal. Kemudian yang ketiga ada studi kasus kolektif. Apabila kasus yang dipelajari secara mendalam merupakan beberapa atau kelompok kasus, walaupun masing-masing kasus individu dalam kelompok itu dipelajari, dapat maksud untuk mendapatkan karakteristik umum karena setiap kasus mempunyai ciri tersendiri yang bervariasi. Selanjutnya ada langkah-langkah studi kasus menurut Raharjo 2017. Yang pertama, menentukan tema, topik, dan kasus yang akan diteliti. Yang kedua, memperdalam membaca kasus, dibutuhkan pembacaan literatur terbaru terkait secara mendalam agar peneliti memiliki wawasan yang mumpuni. Yang ketiga, perumusan fokus dan penentuan masalah penelitian. Tujuannya agar penelitian tidak keluar dari batas pembahasan. Kemudian yang keempat, mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah. Yang kelima, penyempurnaan data yang telah terkumpul. Yang keenam, pengolahan data seperti upaya pengelompokan data dan pemilihan data. Yang ketujuh, analisis data yang telah terkumpul. Yang kedelapan, proses analisis data dilakukan dengan upaya interpretasi, kemudian melakukan generalisasi dan memvisualisasikan laporan tersebut. Yang kesembilan, dialog teoritik untuk melahirkan temuan konseptual antara temuan lapangan dan teori-teori yang telah berkembang sebelumnya. Yang kesepuluh, melakukan triangulasi terhadap temuan lapangan agar temuan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang 11, menyimpulkan hasil penelitian, dan yang terakhir, peneliti dapat menyajikan hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian. Selanjutnya ada keunggulan dari penelitian studi kasus. Mulyana mengungkapkan studi kasus memiliki beberapa keunggulan yang dapat diringkas menjadi 3 poin penting. Yang pertama, studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antara variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas. Yang kedua, studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia. Melalui penyelidikan intensif,
Penelitian dapat menemukan karakteristik dan hubungan-hubungan yang mungkin tidak diharapkan atau tidak diduga sebelumnya. Yang ketiga, studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya ada teknik analisis data. Menurut Yin 2014 terdapat 3 teknik dalam menganalisis data studi kasus. Di antaranya yang pertama pencocokan pola. Dalam analisis studi kasus, strategi perjodohan pola didasarkan atas empiris dengan pola yang telah diprediksikan. Jika studi kasus bersifat deskriptif, penjodohan pola akan relevan dengan pola variabel spesifik yang diprediksi dan ditentukan sebelum pengumpulan datanya. Kemudian yang kedua, pembuatan eksplanasi. Tujuannya adalah untuk menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan. Yang ketiga, analisis darat waktu. Teknik analisis yang ketiga adalah menyelenggarakan analisis darat waktu secara langsung dengan eksperimen yang dilakukan, melihat sebuah penelitian dengan waktu yang bertahap dalam rututan tertentu sehingga terlihat dampak dari setiap tahapan waktu tersebut. Selanjutnya ada pengumpulan data. Menurut Yin mengungkapkan bahwa terdapat 6 bentuk pengumpulan data dalam studi kasus. Yang pertama ada dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, clipping, dan artikel. Kemudian yang kedua, rekaman arsip yang terdiri dari rekaman layanan, peta, data survei, data nama, rekaman-rekaman pribadi. Kemudian yang ketiga, wawancara, biasanya bertipe open-ended. Tujuan dilakukan wawancara mendalam adalah untuk menggali lebih dalam akan suatu fenomena yang sedang diteliti. Yang keempat ada observasi langsung, yang kelima observasi partisipan, dan yang keenam perangkat fisik atau kultural, yaitu peralatan teknologi, alat atau instrumen, dan lain-lain. Selanjutnya ada keabsahan data. Menurut Yin 2018, dalam proses pemeriksaan data sebagai uji keabsahan data terdapat 4 kriteria. Yang pertama ada construct validity, mengukur dan mengidentifikasi standar ukuran operasional yang benar dalam mengumpulkan data dan menyesuaikan konsep yang sedang diteliti dengan cara menggunakan beberapa sumber data yang diperoleh saat wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, mengaitkan dan mencocokkan bukti satu dengan yang lainnya sehingga peneliti dapat menghubungkan konsep dengan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua ada internal validity. Internal validity ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan situasi bahwa suatu peristiwa dapat menghubungkan peristiwa lain serta menghindari hubungan yang tidak berkaitan. Selanjutnya, keabsahan data yang ketiga ini yaitu ada external validity. External validity ini bertujuan untuk melihat dan mengidentifikasi seberapa jauh temuan studi kasus, bahwa hasil penelitian bisa digeneralisasikan dengan kasus lain, dengan cara menggunakan teori atau konsep penelitian studi kasus, serta menggunakan replikasi logika dalam studi kasus. Kemudian yang terakhir ada reliability. Reliability ini menunjukkan seberapa jauh hasil penelitian seperti sumber, data, hingga proses pengumpulan data akan mendapatkan hasil yang sama jika penelitian dilakukan ulang, sehingga dapat mengurangi tingkat bias atau kesalahan dalam suatu penelitian. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dalam penelitian studi kasus. Kelebihan studi kasus, yang pertama, studi kasus mampu mengungkapkan hal-hal yang spesifik, unik, dan hal-hal yang amat mendetail yang tidak dapat diungkapkan oleh studi yang lain. Studi kasus mampu mengungkapkan makna di balik fenomena dalam kondisi apa adanya atau natural. Kemudian kelebihan yang kedua ada studi kasus tidak sekedar memberikan laporan faktual, tetapi juga memberikan nuansa, suasana kebatinan, dan pikiran-pikiran yang berkembang dalam kasus yang menjadi bahan studi yang tidak dapat ditangkap oleh peneliti kuantitatif yang sangat ketat. Kemudian ada kelemahan studi kasus, yaitu studi kasus dipersoalkan dari segi validitas, reliabilitas, dan generalisasi. Namun studi kasus yang sifatnya unik dan kualitatif tidak dapat diukur dengan parameter yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mencari generalisasi.
Demikian pemaparan materi dari saya tentang penelitian studi kasus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.